ada 3 permintaan iblis kepada Allah. Pertama, fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, ya tidak, yang pertama, anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan hukumanku sampai hari kiamat. Ketika iblis dicap kafir sama Allah, kemudian dihukum masuk neraka, khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya, iblis minta pending. Tak terima ya Allah, tinggal pending. Anzirni ila yaumi yub'atsun, pending hukumanku sampai hari kiamat. Oke, kata Allah. Yang kedua, kata iblis, fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'un. Dengan keperkasaanmu ya Allah, dengan kekuasaanmu, aku pinjam sedikit, aku minta sedikit untuk menyesatkan anak cucu Adam. Yang terakhir, dalam Quran surat Al-A'raf tertulis, jadikan aku bisa melihat manusia dari arah yang manusia tidak bisa melihat aku. Nah, fenomena-fenomena kepengobatan yang alternatif, notabene dukun dan lain sebagainya, itu pada dasarnya kebanyakan, kita tidak bilang semua ya, kebanyakan adalah fenomena fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, kupinjam keperkasaanmu, akan aku sesatkan anak cucu Adam. Maka berobat sama dukun bisa sembuh? Bisa, karena iblis juga pinjam kekuatan Allah, bisa sembuh. Kalau berobat sama dukun nggak sembuh, nanti dukun nggak laris, betul tidak? Iblis bisa kasih kekayaan, bisa, karena dia memang diberikan kekuasaan. Iblis juga bisa kasih kekayaan, pesugihan, ngepet, betul tidak? Tuyul dan lain-lain sebagainya lah, sebagaimana yang difahami orang secara umum. Bisa. Iblis bisa ngasih kedikjayaan, orang jadi kuat, tahan ini, tahan itu, bisa. Dengan apa? Dengan keperkasaan yang dia pinjam dari Allah. Jadi jalan-jalan di luar keyakinan, baik itu pengobatan ataupun menempuh kekayaan, tapi di luar syariat, di luar apa yang telah diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa gak membuahkan hasil? Bisa, kan gitu intinya. Karena iblis menggunakan kekuatan dan kekuasaan Allah, dia dikasih, ya ini tak kasih kekuatan, apa yang mau kau buat. Disinilah manusia banyak tercerai, ya disinilah manusia banyak tercerai. Nah kalau dulu fenomena dukun itu ya dengan bakar menyang, dengan ini dan dengan itu, betul tidak? Tapi kalau sekarang iblis juga udah pintar. Kalau dengan bakar menyan, dengan mantra-mantra, udah ketahuan syiriknya. Sekarang iblis berkolaborasi dengan ayat-ayat Quran, berkolaborasi dengan amalan. Bahkan jangan heran kalau yang ngobati nanti sholat dulu, betul tidak? Jangan kita pikir kalau dia sholat dulu, dan sholat dhisik kok loh. Mari. Loh, orang pakai mantra-mantra bahkober aja mari, apalagi pakai sholat. Tapi siapa yang bekerja di belakang itu kan kita harus paham. Bedanya sahabat, ketika situ sakit datang kemari, situ tidak tak apa-apain, situ tak serahkan kepada Allah, buat sendiri, yakin kepada Allah, situ kan nggak tak apa-apain. Kalaupun ada yang saya buat itu sekedar kias saja, bukan berarti saya dukun, saya dokter, saya tabib, saya bisa ngobat-ngobat. Enggak, saya nggak pernah tanamkan itu ke dalam jiwa kita. Saya lebih fokus bagaimana setiap kita bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Bagaimana setiap kita bisa mengobati penyakitnya sendiri dengan apa? Dengan banyak beristighfar, banyak sholawat, memperbaiki pola pikir, memperbaiki pola hidup, memperbaiki ibadah. Itu cuman kuncinya, lain tidak ada. Karena sumber masalah adalah dosa, sumber penyakit, mau suka atau tidak suka, itu dosa, kesalahan kita. Loh, kalau anak-anak yang sakit, kata Salija,
Anak-anak kan belum berdosa, itu cemana. Nah inilah orang yang fokus pada kajian, bukan fokus pada Allah. Mungkin kalau anak yang sakit itu mengingatkan kita sebagai orang tuanya, selesai kan. Orang kalau melihat apapun dari Allah, baik, buruk, sehat, sakit, datang dari Allah, itu sengaja Allah jadikan dalam hidup kita untuk menajarkan kita sesuatu, memahamkan kita sesuatu. Mungkin Allah mau ajarkan sifat sabar, sifat ikhlas, sifat yakin, sifat tawakal, sifat syukur. Jatuh bangun, sehat sakit, ada masalah apa? Ketika jatuh sabar, ketika bangun syukur, seterusnya sehat syukur, sakit sabar, lapang syukur, sempit sabar, syukur. Terjadi berulang-ulang. Apakah akan begini terus hidupku? Kemudian berarti selain sabar sama syukur dituntut ikhlas. Betul nggak? Ternyata sabar sama syukur aja bisa nggak tahan kita. Betul tidak? Nah ngene-ngene aja, iya memang Pak Ustadz. Itu syukur, nggak itu sabar, tapi ngomong-ngomongnya bingung juga. Ya wes berarti dituntut si jemene ikhlas. Oh ya ikhlas, cuman kok sampai kapan? Berarti tuntut satu lagi, yakin nggak situ sama Allah? Betul tidak? Ya yakin, cuman wes nek yakin tawakal, serahkan semua urusan kepada Allah, selesai. Kan tak cocotin. Betul nggak? Ya kan? Maka ini semua nggak ada. Nah, kayak pertanyaan tadi, sakit seorang pimpinan pesantren, ada jaminan dia punya hubungan baik kepada Allah? Enggak. Orang sahabat ini yang di sini yang kita bahas itu bagaimana bertuhan, bukan bagaimana beragama. Bukan berarti kita tidak membahas kaidah-kaidah dalam agama, tapi fokus kita adalah bagaimana bertuhan. Kalau bagaimana beragama itu kan gampang, baca bukunya banyak. Bagaimana beragama, bagaimana sholat yang benar, betul tidak? Bagaimana puasa yang benar, bagaimana beragama. Tapi setinggi apapun ilmu agama seseorang, tidak menjamin dia punya rasa Tuhan, bertuhan dan keyakinan yang tinggi. Nah itu tadi contoh kasusnya, betul tidak? Ilmu agama apa yang nggak kurang? Apa yang kurang dari beliau? Pimpinan pesantren. Tapi keyakinan masih ada hal-hal yang tidak benar yang berjalan di dalam dirinya. Asbab itulah mendatangkan permasalahan, termasuk salah satunya penyakit. Itu bukti Allah sedang menegur, betul tidak? Gak ada hubungan itu. Oh di sini baik, kemudian kalau balik kemari nanti sakit lagi. Itulah tipu daya iblis. Lah dia percaya. Terus apa gunanya ilmu agamanya? Betul tidak? Apa gunanya ilmu agamanya? Penyakit nggak ada hubungannya sama tempat. Tapi kalau dia yakin dengan hal-hal seperti itu, berarti dia masuk fabi izzatika la ughwiyanahum ajmain. Dia masuk dalam kekuatan atau kekuasaan yang dipinjam iblis untuk menundukkan jiwa setiap orang. Paham mas? Kenapa? Karena kita tidak punya hubungan yang kuat kepada Allah, maka kita masuk dalam sistem fabi izzatika la ughwiyanahum ajmain. Banyak orang diputar, dengan kekuatanmu ya Allah, dengan kekuasaanmu ya Allah, akan aku sesatkan anak cucu Adam. Iblis diberi kekuatan, diberi kekuasaan untuk untuk muter atau mengolah pikiran dan jiwa anak cucu Adam. Dan yang diolah ini banyak, dari yang paling bodoh sampai yang paling pintar. Betul tidak? Dari santri sampai kiai, nggak jadi ukuran. Maka cerita di sini, saya berniat kalau diizinkan Allah dan selalu berselawat kepada Rasulullah, mau mengeluarkan kita semua dari sistem ini. Paham ya? Dari sistem ini nggak ukuran. Ilmu boleh tinggi, serban boleh 8 bakul, jubah boleh nyeret tanah, jenggot boleh sampai udel, nggak jadi jaminan dia tidak dalam pengaruh dan cengkraman iblis.